Bapak Ibu Saudara umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Pemberita firman dan pelayan liturgis mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing melalui channel YouTube. Saat ini kita memasuki hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan syukur HUT ke-10 Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Dengan tema ibadah saat ini yaitu Lansia Sehat, Tetap Bersemangat, Bersyukur Senantiasa. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta Samuel Natar. Ungkapan situasi anggota PKLU. Usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota PKLU berperan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat bersekutu, melayani, dan bersaksi tetap membara. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak Bina Layan dan peran kaum lanjut usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh riang gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun kondisi ini bukan berarti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia beralih ke rumah, membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak, cucu, ponakan, saudara, bahkan tetangga. Mewariskan nilai-nilai hidup yang saleh dan Injil bagi generasi penerus, mentransfer nilai-nilai iman, pengharapan dan kasih, serta menjadi pendorong dan penyemangat di tengah resesi ekonomi yang dihadapi. Mengolah tubuh dengan senam ringan penuh sukacita, sembari menanam, menyiram, dan merawat tumbuhan serta kembang di pekarangan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia, sambil menanti dan berdoa penuh harap akan pandemi cepat berlalu. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-10 ini menjadi momen penting bagi kaum lanjut usia GPIB untuk tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia, serta segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Umat Tuhan silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Rabbana
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku nats pembimbing dalam ibadah hari ini terambil dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan berkata kepada kita demikian. Sebab apa yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudaraku, kita terima salam rasuli. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Umat Tuhan, mari mengaku kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku sering lalai mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami pun lalai mendengar dan menuruti nasihat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku mudah tersinggung dan kecewa karena merasa seolah-olah anak cucu kurang memperdulikan kami. Kami juga sering takut dan larut dalam kesedihan karena meragukan kuasa firman Tuhan. Ya Allah Tritunggal, hibur dan kuatkan kami, teguhkan iman, pengharapan dan kasih kami. Berilah kesehatan dan semangat bagi orang tua kami yang lanjut usia,
agar mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami mohon. Saudara-saudara, kita mendengarkan berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan dosa sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 hingga ayat yang ke-24, di mana firman Tuhan berkata kepada kita demikian: karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebus dalam Kristus. Saudaraku, berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada saudara bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya undang kita semua berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru. Perintah hidup baru terambil dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8, di mana firman Tuhan berkata kepada kita demikian: kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka biarlah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Rahmani, kami bersyukur bahwa pada saat ini Tuhan menyapa kami melalui pemberitaan firman Tuhan, walau harus melalui tayangan video. Kami akan membaca
mendengar dan merenungkan sabda Allah. Kuduskan kami Tuhan, berkati kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, dengar, dan renungkan dapat menuntun kami untuk memahami rancangan Tuhan atas hidup kami. Bersabda ya Tuhan Yesus, kami telah bersedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Jemaat kasih Tuhan, saya undang kita semua berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, surat Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 yang mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan yang telah dibacakan oleh majelis bertugas, maka hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kita sambut dengan menyanyi dari nyanyian Gita Bakti 392, kepada memuji-pujian. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Dari uraian firman Tuhan yang tadi telah dibacakan, yang terambil dalam surat kepada jemaat atau orang-orang Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang keempat, maka diberi tema Yesus Anak Allah di atas segala ciptaan. Ibu bapak saudara, saya percaya bahwa ketika kita bangun di pagi hari, kita melihat anggota keluarga juga bangun dalam keadaan yang sehat, lalu kita memperhatikan mereka sudah mulai mempersiapkan segala aktivitas, ya, suami misalnya, istri, anak-anak, atau siapapun mereka yang berada di dalam rumah. Dan kemudian
mempersiapkan diri untuk keluar beraktivitas, kita dapat menyadari bahwa semua itu boleh kita alami, kita rasakan semata-mata karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Lalu kita melihat di luar orang-orang juga bersama beraktivitas. Kita melihat alam sekitar, tumbuh-tumbuhan bergerak dengan luar biasa. Tentu sebagai orang percaya kita akan mengatakan bahwa itulah karya agung Allah atas hasil ciptaan. Kalau kita mencoba kembali melihat kitab Kejadian pasal 1, bagaimana Allah memproses terciptanya semua alam raya, bumi, tempat kita berpijak, pohon, binatang-binatang, laut dan daratan, kita akan mengatakan bahwa betapa indahnya semua yang Tuhan hadirkan. Lalu Tuhan menempatkan saudara dan saya. Tuhan mempercayakan semuanya untuk dikelola dengan baik, untuk dipelihara dengan baik, supaya tidak hanya kita saja yang menikmatinya, tetapi juga bagi orang-orang yang akan datang atau biasa kita sebut anak dan cucu kita yang akan melanjutkan karya Allah atas ciptaannya. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, surat kepada orang Ibrani memang tidak dijelaskan siapa yang menuliskan surat ini. Ada orang yang mengatakan bahwa ini ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi biasanya surat-surat Rasul Paulus selalu menuliskan jati diri Paulus sendiri. Ada yang mengatakan bahwa surat ini ditulis oleh salah seorang murid Tuhan Yesus, atau mereka yang sudah percaya lalu diberi ilham, hikmat, kemudian mereka mencoba untuk menuliskan bagaimana perbuatan Allah yang luar biasa. Kalau kita melihat dari nats pembacaan dalam kitab Ibrani tadi, kita perhatikan mulai dari ayatnya yang pertama. Firman Tuhan bilang begini: setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Artinya bahwa ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan semua yang ada termasuk dalamnya manusia, ingat kitab Kejadian menceritakan bahwa manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Ya, Adam dan Hawa yang ditempatkan di Taman Eden, namun ternyata mereka tidak mampu menunjukkan kesetiaannya kepada Allah, sehingga ia dibuang. Dosa yang membuat mereka menjadi jauh dari Allah, yang berdampak bahwa manusia kemudian juga semakin jauh dari Allah. Mereka tidak lagi mengenal Allah yang menciptakan segala sesuatu yang dihadirkan kepada manusia. Namun Allah yang kita kenal adalah Allah yang Maha Kasih. Dia tidak hanya menciptakan manusia, Dia tidak hanya memelihara walaupun manusia itu sudah dibuang akibat dosa, tapi Dia selalu berupaya untuk menjumpainya. Caranya, Ibrani mengatakan tadi, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara
berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Artinya Allah mengutus para nabi untuk mengingatkan umat Allah agar supaya mereka kembali kepada Sang Pencipta. Ibu bapak saudara, namun apa yang terjadi? Umat tidak mendengarkan para nabi yang diutus. Bahkan tidak sedikit dari para nabi yang diperlakukan tidak adil, dibunuh. Kita tahu bahwa salah seorang nabi sampai ada yang dimasukkan di dalam sumur. Pada ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudaraku, kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, Injil Rasul Yohanes memberikan kesaksian. Pada mulanya adalah firman, firman yang adalah Allah, firman yang mencipta segala sesuatu yang saudara dan saya dikenal. Tetapi firman itu kemudian menjadi manusia. Yohanes 1 ayat yang ke-14, dan dia di dalam kita. Jadi Ibrani memberikan kesaksian Allah yang mencipta itu kemudian menjadi manusia. Dia berjumpa dengan saudara dan saya. Mengapa dia mau berjumpa? Karena dia begitu mengasihi kita. Ya, ingat Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mau datang menjumpai kita yang berdosa. Dia rela mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya kembali layak menjadi anak-anak Bapa. Mengapa demikian? Saudara, kita ini istimewa di hadapan Allah. Karena keistimewaan kita, Allah sendiri turun ke dalam dunia lalu menjumpai saudara. Dia berupaya mengambil milik kepunyaannya untuk bisa hidup bersama dengan Dia di rumah Bapa yang kekal. Ya, makanya dia bilang, aku datang menghapus dosamu lewat kematian, lewat kebangkitan. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, lalu aku akan datang kembali supaya di mana kamu berada, ya, aku pun juga berada di situ. Ini sesuatu janji yang Allah menyatakan kepada setiap orang yang percaya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah ditebus. Itu berarti kita adalah umat Tuhan yang diistimewakan. Pada ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Tadi saya katakan bahwa dia datang, dia menyucikan kita, dia menggenapi janji keselamatannya, lalu dia kembali. Makanya kita selalu menyatakan pengakuan, ya, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pengakuan iman rasulnya. Lalu kemudian akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, tetapi juga sekaligus untuk membawa kita supaya kita selalu ada di dalam Dia. Ya, makanya kalau kita baca kitab Injil Yohanes pasal 15, di situ dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, pada ayat yang keempat, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat
sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Ingat saudaraku, kita selalu menyanyikan kidung nama Yesus berkumandang di segala dunia. Nama Yesus itu punya kuasa yang besar. Ketika murid-murid diutus dua orang melakukan pelayanan, lalu mereka kembali menghadap Yesus. Guru, ketika kami mengusir setan dengan menyebut namamu, setan-setan itu bergetar. Mengapa? Karena nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa, nama yang luar biasa, yang kita selalu panggil di dalam doa-doa kita. Kita menyebut, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, pelihara hidup kami, sertai dan berkati kami, berkati keluarga rumah tangga kami semua, supaya pemeliharaan kasih Tuhan selalu terjadi dalam hidup bersama kita. Kita selalu menyebut nama itu. Kenapa? Karena nama itu adalah nama yang memang diberikan oleh Allah untuk menyatakan kemuliaan. Ingat ketika malaikat datang kepada Maria, engkau akan mengandung dan kau akan memberi nama anak itu Yesus, sebab dia akan mengampuni dosa manusia. Saudaraku, dari uraian firman Tuhan yang diberi tadi, tema Yesus anak Allah di atas segala ciptaan, mau mengajarkan kita tentang bagaimana kita sebagai orang percaya untuk tetap melihat bahwa Yesus yang kita imani sebagai Tuhan dan Allah adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Sekarang ini pada masa pandemi COVID, banyak orang yang sedang dibangun perasaan takut. Saya di Mojokerto, saya bicarakan sama beberapa majelis tadi, juga Pak Pendeta waktu datang ke Mojokerto pimpin ibadah. Saya bilang bahwa kami beribadah sejak tanggal 5 Juli sampai dengan besok. Besok perjamuan kudus di gereja. Kami sudah buka ibadah keluarga, dipusatkan di gereja, ibadah PKP dipusatkan di gereja, ibadah GP pusatkan gereja. Hari ini jam 3 tadi ibadah teruna. Saya selalu mengajarkan kepada umat saya begini, siapa sih yang tidak tahu COVID-19? Jangankan Indonesia, seluruh dunia sedang digoncangkan oleh COVID-19. Banyak orang yang menjadi korban, tidak sedikit yang meninggal karena COVID. Tetapi seharusnya perasaan takut kita jauh lebih besar kita tempatkan kepada Kristus Yesus Tuhan. Ya, ingat Amsal bilang apa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tetapi sekarang orang Kristen lebih menguasai perasaan takutnya dengan COVID daripada kepada Tuhan. Saya kasih umat saya begini, ketika saudara datang ke gereja, saudara memuji Tuhan, mungkin suatu saat saudara kena COVID dan meninggal. Ya, mungkin, kita tidak tahu. Tetapi paling tidak, waktu yang ada ini sudah saudara pergunakan untuk memuji Tuhan bersama dengan umat percaya yang lain. Ingat ya, kita tidak tahu, mungkin minggu depan, bulan depan kita akan kena COVID. Tetapi satu hal yang menarik,
bahwa waktu yang ada ini, ketika gereja mau dibuka, kamu datang ikut bersekutu bersama dengan persekutuan umat yang lain. Lalu Tuhan memanggil kamu karena COVID. Waktu itu kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Ya, bercakap-cakap dengan teman-teman pendeta. Iya, di jemaat saya ada beberapa yang sudah kena COVID dan meninggal. Anda bukan gerejanya? Tidak. Anda tetap gereja, banyak orang kena COVID. Mojokerto dari tanggal 5 sampai sekarang tidak ada satupun orang yang kena COVID. Tidak ada satupun. Mengapa? Karena mereka datang dengan tujuan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang telah memelihara hidup mereka sejak lahir sampai dengan sekarang ini. Saya tanya, Anda takut datang ke gereja? Tidak, Pak Pendeta. Mengapa? Loh, kalau tahun-tahun yang lalu kita dipelihara oleh Tuhan, hari ini dan akan datang pasti Dia pelihara. Tapi COVID, ya sebelum COVID juga banyak orang sakit di rumah sakit. Sebelum COVID juga banyak orang yang meninggal. Kalaupun sekarang COVID ada orang sakit, ya wajar karena sebelum COVID juga ada. Kalaupun juga setelah COVID banyak orang yang meninggal, ya wajar karena sebelum COVID juga tidak sedikit orang yang Tuhan panggil. Tetapi paling tidak, kalau kita mengimani kitab Ibrani pasal 1 bagaimana Allah yang menciptakan manusia segala alam raya, lalu Dia mau menjadi manusia berjumpa dengan saudara, itu berarti bahwa kita diharapkan menggantungkan harapan masa depan kita, hidup kita kuat, sehat, kita dalam tangan. Jadi ibu bapak saudara, khususnya jemaat Tiberias, mari kita coba belajar untuk melihat Tuhan yang berkuasa itu. Saya mau kasih tahu saudara, COVID ini adalah satu rencana Tuhan yang dihadirkan untuk melihat sejauh mana kesetiaan kita kepadanya pada situasi-situasi yang sulit. Ingat ya, untuk presbiter, ketika kita ditemukan ada satu nats firman mengatakan begini, kita harus melayani baik atau tidak baik waktunya, nyatakan firman kebenarannya kepada semua orang, baik atau tidak baik waktunya. Jadi saya katakan seperti itu. Waktu kita son dengan majelis luring, saya cukup keras juga berbicara. Tolong pimpinan bikin surat supaya ketika kita menghentikan gereja itu dasar permintaan dari pimpinan, bukan kami, bukan saya sebagai pendeta. Saya bukan gereja supaya saya membangun pengharapan umat saya supaya mereka gantungkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan, bukan kepada siapapun, apalagi kepada COVID-19. Dia gantungkan harapannya sebab hidupnya, sehatnya, kuatnya, aktivitasnya itu karena kehendak, kemurahan, kasih sayang Tuhan. Saudaraku, saya kasih tahu begini, kalau hari ini kita mati, kita bersyukur bahwa kita bisa bersekutu bersama. Kita tidak tahu esok lusa apa yang terjadi. Lusa ini apa yang terjadi, kita tidak tahu. Tapi kalau Tuhan kasih kesempatan kita boleh menikmati hidup, maka pergunakan itu untuk mengatakan kemuliaan. Mungkin dengan begitu, Dia pelihara hidup kita. Ya, COVID bisa ada, tetapi ketika kita datang dalam nama Tuhan, Dia tidak akan mungkin bisa mendekati kita. Jadi gereja harus kita ubah mindsetnya. Bagaimana gereja dihadirkan oleh Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk menghadirkan kasih Allah, untuk mewujudkan berkat ilahi yang Dia nyatakan atas kita dalam kehidupan, sehingga lewat gereja kuasa COVID bisa ditaklukkan.
lewat doa orang benar yang besar kuasanya, COVID itu bisa selesai. Bagaimana kita bisa berdoa kalau gereja saja ditutup? Kalau kita punya perasaan takut jauh lebih besar daripada perasaan takut dan hormat kita kepada Allah, bagaimana COVID mau reda? Ada yang katakan, Pak Pendeta, kan sama aja ibadah di gereja dengan di rumah. Saya bilang beda. Kenapa? Anda sungguh-sungguh kusuk beribadah di rumah? Belum tentu. Anda melakukan ibadah di rumah? Benar? Belum tentu, saya tidak lihat. Saudara, karena itu mari kita berpikir untuk mengembalikan persekutuan rumah itu dibawa kembali ke gereja, supaya gereja ini sebagai pusat setiap keluarga menikmati kasih sayang dan kebaikan Kristus dalam hidup mereka. Yang terakhir, dalam rangka ulang tahun PKLU yang ke-10 tentunya, saya sangat senang dengan mars lagu PKLU ya. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku ya menopang dan menjaga hidupku. Saudaraku, ini menarik. Sampai memutih rambut, Tuhan menopang kita. Artinya, kalau di usia yang sudah lanjut saja pemeliharaan Tuhan itu boleh terjadi bagi orang tua kita, bagi kita, maka tidak perlu kita takutkan, tidak perlu kita khawatirkan untuk hal-hal yang ada di sekitar kita. Ingat ya, sebelum kita melewati usia lanjut, ada banyak tantangan pengalaman hidup yang sulit pada saat itu. Tetapi ketika kita sampai hari ini kita bisa berpijak, itu semua karena kasih sayang, kehendak dan kemurahan Tuhan. Jadi saya mengatakan, ibu bapak saudara, jangan kita terlalu dibuai perasaan takut oleh karena COVID-19. Ingat, hidup kita, kekuatan, sehat dan kuat kita ada dalam kendali Tuhan. Ya, ada dalam kuasa Tuhan. Kalau kita ini sudah dijadikan anak-anaknya, tidak akan mungkin Tuhan menggiring anak-anaknya menuju kepada kebinasaan. Dia membawa kita menuju keselamatan dan hidup yang kekal. Karena itu, saya mau mengajak ibu bapak saudara, mari kita lebih menempatkan perasaan takut kita hanya kepada Tuhan dan tidak kepada siapa-siapa, termasuk COVID-19. Jadi di usia yang ke-10 tahun PKLU, mari kita tetap bersemangat. Yang di Jakarta itu saya bilang begini, usia 60 tahun ke atas datang ke gereja kalau dia sehat. Datang ke gereja. Kalau sakit jangan, tapi kalau sehat datang ke gereja. Bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Mungkin saja Tuhan berbaik hati memberi kita waktu yang lebih panjang untuk menikmati kebaikan. Ingat, Allah yang mencipta, Dia datang ke dalam dunia, Dia berjumpa dengan saudara, Dia sudah mati di atas kayu salib menebus kita yang berdosa ini, dan Dia sudah menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Dia akan memelihara hidup kita sampai pada akhirnya Tuhan menyatakan kemuliaan. Tuhan menolong dan memberkati saudara. Amin. Oh
Saudara-saudara, saya undang kita semua berdiri dan bersama dengan semua orang percaya di sepanjang zaman di segala tempat, masing-masing kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Dengan hati dan mulut mari berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Mani, kami mengucap syukur pada saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk dapat melayani walau melalui virtual. Tuhan, firman telah diberitakan. Ada janji Tuhan atas anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Ada janji Tuhan atas pemeliharaan, atas kebaikan, atas kasih serta berkat-berkat. Karena Bapa di sorga, biarlah firman yang telah kami dengar mengingatkan kami untuk senantiasa menggantungkan harapan dan masa depan kami hanya kepada Tuhan. Beri kepada kami hikmat-Mu sehingga rasa hormat, rasa takut kami melebihi dari segala-galanya. Bukan rasa takut khawatir oleh karena COVID yang sedang mewabah di sekitar kami. Kami bersyukur Bapa di sorga kalau hari ini pemberian Tuhan boleh terjadi. Biarlah pemeliharaan Tuhan tetap dan selalu terjadi di sepanjang hidup beriman kami. Bapa di sorga, kami akui bahwa COVID ini tidak hanya dihadapi oleh kekuatan-kekuatan medis, obat-obat yang sedang diusahakan oleh pemerintah, tetapi jauh lebih daripada itu, kekuatan COVID harus dihadapi oleh kekuatan doa orang benar. Sebab dengan doa orang benar dapat menggugah hati Tuhan, sehingga Tuhan dengan kuasa sanggup menaklukkan apapun. Kalau badai laut yang bergelora dapat diteduhkan dan ditenangkan, apalagi COVID-19. Karena Bapa di sorga, berkati seluruh warga jemaat-Mu, khususnya GPB yang tersebar di berbagai kota dan pedalaman. Tuhan berkati mereka semua dalam aktivitas, usaha dan pekerjaan. Para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta yang ditempatkan dari kota maupun di pedalaman, Tuhan berkati. Seluruh presbiter, diaken dan penatua pengurus pelkat dalam kancah pelayanan mereka, Tuhan berkati. Beri semangat dan iman yang tangguh, sehingga kami tetap dapat membangun pengharapan keselamatan, bahwa pengharapan keselamatan yang sejati hanya ada di pihak Tuhan Yesus. Teristimewa jemaat kekasih kami di tempat ini, Tuhan berkati, Tuhan memberikan kepada mereka semangat untuk dapat melayani Tuhan. Berkati majelis jemaat dalam tugas pelayanan mereka. Beri kepada mereka hikmat agar supaya mereka dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik. Berkati Ketua Majelis Jemaat Pendeta John Irot
sebagai ketua Majelis Jemaat dalam mengkoordinir pelayanan bergereja dan jemaat ini. Sehatkan, kuatkan beliau dalam mengelola persekutuan ini. Berkati juga pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Tiberias Sidoarjo ini, agar supaya mereka bersinergi bersama-sama memikirkan pelayanan ini harus dikembalikan ke gereja sehingga umat akan dengan sukacita datang untuk memuliakan Engkau bersama dengan umat yang lain. Berkati lingkungan sekitar agar supaya lingkungan sekitar juga dapat memberi dukungan. Biarlah kesiapan-kesiapan dalam rangka memulai ibadah, protokol kesehatan sebagaimana yang sudah disepakati juga tetap dihormati dengan baik. Bapa di sorga, dalam rangkaian ibadah yang disertai dengan ulang tahun PLK PKRU yang ke-10, Tuhan Kau memberkati, khususnya bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Pelihara mereka Tuhan, dan biarlah di sisa usia ini, walau tubuh mereka sudah mulai rentah, tetapi semangat untuk tetap memberi hidup dan melayani Tuhan tidak pernah luntur. Kami belajar banyak dari orang tua kami yang tetap memiliki semangat di usia yang sudah lanjut. Karena Bapa di sorga, jadikan mereka sebagai teladan yang baik, sehingga persekutuan ini semakin bertumbuh. Karena orang tua kami, dia tetap menghasilkan buah walau dalam kondisi yang sudah semakin terbatas. Agar supaya generasi muda sungguh-sungguh tetap berjuang untuk menata persekutuan ini pada waktu yang akan datang. Kami berdoa untuk pengurus PLK PKRU mulai dari ketua sampai dengan semua anggota. Tuhan berkati mereka, sehatkan, kuatkan mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan, sehingga dengan kesembuhan itu mereka boleh kembali untuk menyatakan kebesaran Allah atas mujizat kesembuhan yang telah mereka peroleh. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan rencana kerja jemaatmu ini ke dalam tangan-Mu untuk minggu-minggu yang akan datang. Tuhan berkati, sehingga pelayanan dan kesaksian tetap menjadi prioritas bagi setiap umat Tuhan yang melayani-Mu. Itulah doa kami Tuhan. Bangsa, negara, pemerintah kami juga serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, teristimewa ketika mereka sedang mengendalikan COVID-19. Biarlah kami sebagai umat percaya, kami menghampiri Tuhan untuk menggugah hati Tuhan, sehingga pada waktu-waktu yang akan datang, kondisi bangsa kami kembali menjadi normal. Aktivitas usaha, pekerjaan kembali menjadi normal. Aktivitas bergereja juga kembali menjadi normal. Kami boleh dengan leluasa, tanpa ada gangguan apapun, untuk tetap memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Itulah harapan dan doa kami Tuhan. Dan ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, sempurnakanlah doa kami sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami masing-masing. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni kesalahan orang lain, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak Ibu jemaat sekalian, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Alkitab berkata di dalam Markus 12 ayatnya yang ke-43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Tuhan memberkati Bapak Ibu dan persembahan yang diberi. Kita menyanyi dari Gita Bakti 83 ayat pertama dan ketiga. Marilah mengucap syukur. Bapak Ibu jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu, kami semua telah diberkati. Kesehatan, kekuatan, dan semangat telah Engkau berikan bagi orang tua kami di tengah situasi yang sulit ini, sehingga seumur hidup mereka mau bersyukur senantiasa. Saat ini kami menyerahkan persembahan ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup serta syukur kami bersama kaum lanjut usia GPIB. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-10 Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja atas penyertaan dan anugerah-Nya, hanya oleh kasih serta kemurahan-Nya, sehingga pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU GPIB dapat memasuki usia ke-10 tahun. Tahun 20 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh masyarakat di muka bumi ini, termasuk masyarakat Indonesia. Virus COVID-19 seakan mengubah tatanan kehidupan yang ada, termasuk kebiasaan-kebiasaan kita dalam beribadah dan bersekutu bersama. Kendatipun situasi masyarakat saat ini mempengaruhi kemampuan intelektual, sosial, dan spiritual umat. Namun, di tahun ke-10, Pelkat PKLU GPIB diharapkan memperkuat ketahanan semua warga PKLU GPIB. Sesuai dengan tema tahun GPIB yang diusung menjadi tema HUT ke-10, Pelkat PKLU GPIB adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10. Kiranya kita merefleksikan diri kita bahwa ruang PKLU yang diberikan ini adalah forum belajar yang secara formal diperoleh melalui berbagai pengalaman sekaligus perenungan agar dapat memperkuat tatanan kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Di masa pandemi ini, untuk melawan virus COVID-19 dibutuhkan antibodi yang kuat. Antibodi yang kuat tidak hanya berasal dari jasmani yang sehat, melainkan juga dari jiwa, pikiran, mental, dan spiritual yang sehat. Oleh karena itu,
Subtema HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB adalah lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kesehatan jasmani dan rohani ini akan diperoleh hanya apabila kita mempunyai sumber kekuatan yang sejati. Sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa pandemik ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui Roh Kudus yang telah diturunkannya ke dalam hati dan pikiran guna menjaga, memelihara, dan menyertai kita. Walaupun perayaan dan kegiatan HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB tahun ini dilaksanakan tanpa kemeriahan dan perjumpaan langsung seperti tahun-tahun sebelumnya, dan hanya melalui layar telepon, komputer, TV, hendaklah kita tetap memperkuat ikatan kebersamaan dan membagikan damai sejahtera bagi sekitar kita. Marilah kita terus menjaga diri, menjalani protokol kesehatan dengan ketat yang telah disusun dan disampaikan oleh pemerintah dan gereja untuk kita lakukan, antara lain: 1. Jauhi kerumunan atau keramaian. 2. Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, dan atau menggunakan hand sanitizer. 3. Tetap di rumah jika tidak ada urusan penting yang harus dihadiri. 4. Tetap memakai masker ketika berada di luar rumah. 5. Jaga kesehatan dengan tetap bergerak di rumah, menjalankan hobi seperti berkebun, membersihkan halaman, beres-beres rumah, berjalan keliling rumah atau komplek dengan tetap memakai masker. 6. Jangan lupa untuk tersenyum, karena hati yang gembira adalah obat. 7. Tetap minum obat yang harus diminum dan ikuti nasihat dokter atau anak, kerabat yang menjaga. 8. Terakhir, tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui saat teduh pagi dan malam. Pada akhirnya, kami Dewan Pelkat PKLU GPIB mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-10 untuk Pelkat PKLU GPIB. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua untuk tetap sehat, bersemangat, dan bersyukur. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Rambutku memutih, Tuhan
Jemaat kasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Namun kita mengadakan nats Alkitab dalam Injil Yohanes 15 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian: tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu saudaraku, saya undang kita semua berdiri. Dan pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun kamu berada. Nyanyian pengutusan Gita Bakti 260, Kidung yang merdu di hatiku. Saudara, kemarin kita terima berkat dari Tuhan. Atas nama Bapa dan Anak dan Roh Allah yang kudus, yang memberikan kuasa serta otoritas ilahi kepadaku untuk menyatakan berkat atas hidup saudara, keluarga dan rumah tangga saudara, usaha dan pekerjaan saudara, anak-anak saudara dalam pertumbuhan, pendidikan, harapan dan masa depan mereka. Karena itu arahkan hatimu, pikiranmu, bawalah rumah tanggamu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersukacita dalam rangka ulang tahun Perkat yang termuda, Perkat PKRU. Untuk itu, kami mengundang semua berdiri, kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday. Happy birthday, oh, happy birthday, Kakakku. Happy birthday, happy birthday,
nyala. Satu lagi. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Weh. Selamat ulang tahun PKLU. Selamat ulang tahun kakak PKLU. Tuhan Yesus memberkati. Yeay.